Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pendidikan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah sebagai pengantar atau perkenalan sebelum masuk ke poin-poin inti seperti pendekatan, strategi, metode, dan lain-lain. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah di Indonesia secara umum, mungkin dalam arti aturan-aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan mata pelajaran ini seperti apa. Insya Allah itu yang akan dibahas. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman, apalagi Anda nanti akan menjadi guru-guru kelas, guru-guru yang mengajarkan diantaranya mata pelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Baik, kita mulai. Orientasi atau tujuan kenapa bahasa Arab menjadi salah satu pelajaran wajib di Madrasah Ibtidaiyah atau di madrasah secara umumnya sampai tingkat aliyah di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran bahasa Arab di madrasah ini diorientasikan untuk memberikan 4 kemahiran berbahasa bagi peserta didik, atau disebut juga dalam bahasa Arabnya al-maharat al-lughawiyah. Jadi diharapkan mata pelajaran bahasa Arab ini membekali siswa MI dengan 4 kemahiran. Tentu nanti penekanannya akan berbeda untuk di Madrasah Ibtidaiyah, tapi secara umum 4 kemahiran ini diharapkan bisa diberikan kepada para siswa mulai Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah. Nah, 4 kemahiran yang dimaksud adalah kemahiran mendengar atau maharatul istima', yang kedua kemahiran berbicara atau maharah al-kalam, maharatul kalam, yang ketiga maharah membaca, kemahiran membaca, dan yang keempat kemahiran menulis atau maharah kitabah. Nah, dalam penjelasannya nanti untuk di Madrasah Ibtidaiyah 4 kemahiran ini tentu tetap diajarkan, tetapi penekanannya akan lebih banyak atau stressingnya akan lebih banyak di istima, gitu ya, di istima dan kalam. Bagaimana siswa MI atau peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah itu mampu memiliki kemampuan dasar istima yang baik dan kemahiran berbicara yang baik di tingkat dasar. Adapun kemahiran membaca dan kemahiran menulis ini disampaikan lebih banyak nanti di tingkat sanawiyah dan di tingkat aliyah. Walaupun sekali lagi di tingkat ibtidaiyah pun ya ada keterampilan membaca, tetapi keterampilan membacanya belum pada tingkat advance, tingkat mahir, tapi masih tingkat dasar. Jadi kemampuan memahami bahasa bacaan yang singkat dan sederhana saja. Apalagi maharah kitabah juga ini tentu kemampuan untuk menuliskan isi pikiran, isi hati dalam bahasa Arab ini tentu untuk tingkat yang lebih tinggi. Untuk Madrasah Ibtidaiyah masih belum sampai ke sana. Jadi penekanannya masih di istima dan kalam. Kalam pun ya lebih kepada menyampaikan pembicaraan dengan bahasa Arab yang sehari-hari. Selanjutnya, kemahiran bahasa tersebut ditampilkan oleh peserta didik dalam bentuk kemampuan berbahasa yang bersifat aktif reseptif dan aktif produktif. Jadi aktif reseptif, aktif dalam mendengar, menerima secara aktif begitu, dan juga aktif produktif, aktif untuk mereproduksi kembali. Jadi menyampaikan pembicaraan atau mendengar secara aktif begitu.
Selanjutnya, bahasa Arab hendaknya dilihat dari sudut pandang fungsionalitasnya, yaitu sebagai alat komunikasi. Sebab secara umum bahasa Arab ini kan tinjauannya atau sudut pandangnya ada dua. Ada sudut pandang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami teks-teks kitab suci, teks Al-Quran dan hadis. Ada juga sudut pandang bahasa Arab ini ya sebagai alat untuk berkomunikasi. Nah, untuk tingkat dasar, keduanya ini diharapkan memberikan pondasi begitu ya. Tetapi untuk tingkat dasar masih lebih kepada alat komunikasi. Sebab untuk bahasa Arab dilihat dari sudut pandang sebagai alat untuk memahami teks, memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis, maka ini membutuhkan pembelajaran yang lebih serius pada aspek nahwu, sorofnya atau gramatikalnya, sintaksisnya dan lain-lain. Jadi untuk tingkat madrasah ibtidaiyah lebih kepada alat komunikasi, belum masuk kepada gramatika seperti nahwu, sorof dan lain-lain, kecuali hanya mungkin dasar-dasarnya yang sederhana saja gitu. Jadi belum kepada grammarnya, belum gramatikalnya atau nahwu dan sorofnya belum. Itu orientasinya. Jadi untuk di madrasah ibtidaiyah diharapkan bahasa Arab itu lebih fungsional sebagai alat untuk berkomunikasi. Baik, selanjutnya pembelajaran bahasa Arab di madrasah secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan berbicara atau kecakapan berbahasa, yaitu pertama mampu mengekspresikan perasaan, pikiran, dan gagasan secara verbal komunikatif. Ya, jadi diharapkan nanti bisa ke arah sini begitu. Walaupun tadi di awal juga disebutkan di atas itu ya, bahwa pembelajaran bahasa Arab ini secara bertahap dan holistik gitu ya. Jadi secara bertahap. Jadi tahapannya masih tahap di madrasah ibtidaiyah, tentu belum secara mengekspresikan perasaan, pikiran dan gagasan secara verbal komunikatif, itu ya masih pada aspek dasarnya saja. Kemudian yang kedua, mampu menginternalisasi keterampilan berbahasa Arab dengan baik sehingga peserta didik menjadi terampil menggunakan bahasa Arab dalam berbagai situasi. Jadi selain mampu berbicara, menghafal kosakata, mampu menentukan ini kata benda kata kerja misalnya, tetapi juga mampu menginternalisasi. Jadi keterampilan berbahasa Arab ini terinternalisasi, terjiwai dan menjadi menjadi milik sendiri lah begitu. Jadi menjadi sesuatu yang terbiasa di dalam pribadi sehingga terinternalisasi gitu ya, menjadi bagian dari diri kita. Hal ini tentu wajar karena kita sebagai muslim yang mempelajari bahasa Arab kan sudah pasti muslim dalam hal ini, yang bersekolah di madrasah ibtidaiyah itu ya rata-rata mahasiswa-siswa muslim. Maka diharapkan keterampilan berbahasa Arab ini terinternalisasi ya, karena ya sebagai muslim memiliki konsekuensi untuk bisa memahami menggunakan bahasa Arab setidaknya dalam doa-doa, dalam ibadah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, mampu menggunakan bahasa Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, pengetahuan umum, dan kebudayaan. Nah ini tentu untuk tingkat yang lebih advance, lebih mahir. Jadi mempelajari, memahami ilmu agama, pengetahuan umum. Nah pengetahuan umum berbahasa Arab dan juga budaya. Dan yang keempat, mampu mengintegrasikan kemampuan berbahasa Arab dengan perilaku yang tercermin dalam sikap toleran, berpikir kritis dan sistematis. Nah ini lebih kepada karakternya begitu ya. Jadi diharapkan memahami bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ini tidak
eh, tidak homogen gitu ya, tetapi heterogen, sehingga dibutuhkan sikap toleran, tapi di samping itu tentu tetap berpikir kritis dan juga memiliki alur berpikir yang sistematis. Sebab ciri khas dari bahasa Arab itu ya sistematis gitu. Selanjutnya tujuan. Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang pertama mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab baik lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan berbahasa, yakni menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Tujuan yang kedua menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam dan alat komunikasi dalam pergaulan internasional. Jadi diharapkan siswa nanti Anda sebagai gurunya gitu ya, mampu menumbuhkan kesadaran kepada para siswa bahwa bahasa Arab itu penting untuk dikaji karena dia adalah alat utama untuk belajar, khususnya mempelajari agamanya sendiri, itu agama Islam. Jadi ini jadi alat utama, artinya kalau bahasa Arab itu alat utama, berarti alat-alat yang lain itu ya sebagai tambahan saja. Yang utamanya adalah kemampuan berbahasanya. Jadi sebelum misalnya ketika kita membaca teks Al-Quran atau hadis, sebelum kepada kesimpulan fikih, kan seperti itu ya, sebelum kepada kesimpulan fikih yang menggunakan teori-teori usul fikih dan lain-lain, maka tentu yang dibutuhkan adalah bahasa Arabnya dulu. Maka bahasa Arab adalah alat utama, sebab tidak mungkin bisa menyimpulkan, membuat istinbat gitu ya tentang sesuatu dari teks Al-Quran atau hadis kalau tidak memahami alat utamanya atau bahasa Arabnya. Lalu selain itu juga menumbuhkan kesadaran bahwa bahasa Arab adalah alat komunikasi yang penting dalam pergaulan internasional selain bahasa Inggris. Sebab bahasa Arab itu menjadi bahasa Arab internasional ketiga kalau tidak salah sesudah bahasa Inggris. Artinya bahkan lebih dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Bahasa Arab sudah, karena interaksi dengan bahasa Arab itu pasti dan sering, baik itu di dalam ibadah haji misalnya ataupun dalam hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tujuannya yaitu mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi bahasa yang mencakup gramatika, wacana, strategi, sosiologis, dan budaya. Jadi cakupan kompetensinya cukup luas, walaupun tentu sekali lagi ini bertahap diberikan, bukan semuanya tujuan ini dimaksudkan untuk diraih di tingkat madrasah ibtidaiyah, tetapi tujuan ini mencakup sampai kepada tingkat madrasah aliyah. Itu tujuan pembelajaran bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab di madrasah secara umum gitu ya, termasuk di dalamnya madrasah ibtidaiyah. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran bahasa Arab. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan bahasa sasaran. Jadi diharapkan dalam mengajarkan bahasa Arab itu menggunakan bahasa Arab, bahasa sasarannya. Ya tentu ini pun disesuaikan dengan kesanggupan dan pemahaman siswa. Tapi usahakan guru itu bisa sedikitnya berbicara bahasa Arab gitu. Kenapa? Sebab dengan pembelajaran menggunakan bahasa Arab, guru diharapkan menjadi model penutur sekaligus juga sebagai media bagi peserta didik untuk mendapatkan kosakata baru. Jadi dengan karakter seperti ini, setiap guru diharapkan ketika mengajar itu menggunakan bahasa sasaran atau bahasa Arab, mudah-mudahan bisa menjadi role model gitu ya untuk para siswa terkait dengan penguasaan kemampuan berbahasa Arab ini.
Kemudian menjadikan resource atau sumber yang ada di lingkungan madrasah sebagai sumber pembelajaran. Jadi karena bahasa Arab di sini adalah sebagai alat komunikasi, ya, maka apa yang dikomunikasikan, sumber belajarnya adalah apa yang ada di lingkungan. Begitu. Jadi untuk tingkat SD atau tingkat MI, sumber belajarnya ya yang ada di lingkungan, walaupun tentu nanti lingkungan belajar ini bisa meluas. Ya, pertama mungkin misalnya yang menjadi sumber belajarnya adalah di kelas. Nah, di kelas itu kan ada peralatan, ada alat belajar, alat tulis dan lain-lain, maka itu menjadi sumber pembelajaran pertama. Walaupun tentu pada tahap selanjutnya bisa juga menggunakan sumber-sumber yang lainnya, misalnya sudah sumber di sekolah dari mulai kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lain-lain, maka bisa jadi nanti berkembang keluar, misalnya karya wisata, atau itu kan sudah bisa memasukkan kosakata, alat transportasi, dan lain-lain. Atau misalnya pantai, gunung, itu pada tahap-tahap selanjutnya akan bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Kemudian yang ketiga, pembelajaran bahasa Arab yang pertama adalah pembelajaran bahasa lisan, selanjutnya bahasa tulis. Sedang urutannya adalah mengajarkan mendengar, diikuti berbicara, baru membaca dan menulis. Jadi untuk mengajarkan bahasa Arab ini diutamakan dulu lisan, ya, sebab secara umum kan bukan hanya bahasa Arab, semua bahasa asalnya dari tuturan lisan, kemudian baru ditulis kan begitu. Jadi bahasa bukan bahasa yang paling utama itu ya adalah bahasa lisan dulu. Lalu tahapan atau urutan pengajarannya, di urutan pertama itu mengajarkan mendengar. Jadi sebelum bisa mengucapkan tentu siswa harus mendengar dulu gitu ya. Ketika ada tulisan di papan tulis, misalnya guru menulis kosakata bahasa Arab, nah bagaimana melafalkan yang benar tentu harus diajarkan terlebih dahulu. Tidak langsung misalnya guru menulis kemudian siswa membaca, tidak begitu, tetapi siswa harus tahu dulu gimana bunyinya, yaitu dengan cara mendengar. Lalu sesudah itu dia mengikuti dengan cara melafalkan. Di sini disebutnya diikuti berbicara. Lalu sesudah itu dia membaca dan menulis. Jadi urutannya seperti itu, dari istima, kemudian kalam, kemudian qiraah, kemudian kitabah. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah ini terdiri dari tema-tema berikut, baik itu tentang perkenalan, peralatan madrasah, pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, kemudian di rumah, di kebun, di madrasah, di laboratorium, di perpustakaan, di kantin, terus juga tentang jam, tentang kegiatan sehari-hari, tentang pekerjaan, rumah, dan rekreasi. Nah, itu ruang lingkupnya. Nah, di sini ada catatan fungsi komunikatif, itu harus menjadi salah satu yang ditargetkan juga. Nah, selanjutnya yang terkait dengan fungsi komunikatif tadi, nah diajarkan juga kepada para siswa itu pertama memberi salam dan menjawab salam gitu ya. Jadi selain kosakata benda yang tadi disebutkan, maka fungsi komunikatif pun harus diajarkan. Misalnya bagaimana greeting atau memberi salam dan bagaimana menjawabnya. Lalu menanyakan nama dan kabar itu bagaimana. Kemudian meminta dan memberi informasi tentang diri dan anggota keluarga. Jadi meminta orang lain menjawab tentang anggota keluarga misalnya, lalu kita pun memberikan informasi ya kepada orang lain tentang diri dan anggota keluarga. Kemudian juga nomor 4, meminta dan memberi informasi tentang apa saja, misalnya nomor telepon gitu dan lain-lain.
Nomor 5, memberi dan meminta informasi tentang nomor rumah. Nah, misalnya ya nomor rumah gitu ya. Antara siswa harus diajarkan sih. Walaupun tentu untuk sekarang mungkin nomor rumah itu ya sudah kurang relevan ya. Paling alamat email atau nomor WA dan lain-lain. Selanjutnya meminta dan memberi informasi tentang nama buah-buahan. Jadi diharapkan siswa MI itu mengetahui sedikitnya ya nama-nama buah-buahan yang sering ditemui sehari-hari. Selanjutnya di nomor 7, presensi kehadiran siswa di kelas. Jadi bagaimana menyatakan kehadiran, bagaimana meminta izin untuk keluar di kelas, ini juga salah satu yang dibahas. Kemudian instruksi harian di kelas ya seperti selamat pagi, selamat siang, selamat sore, berdiri misalnya, atau beri salam kepada guru dan lain-lain. Nah, itu instruksi harian di kelas. Ini bisa digunakan dengan bahasa Arab. Kemudian nomor 9, meminta informasi nama atau alat transportasi. Ya, ini juga menjadi cakupan yang termasuk dalam ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya nomor 10, deskripsi pemandangan yang dilihat. Jadi apa yang dilihat bisa diceritakan kembali gitu. Kemudian yang ke-11, memilih olahraga yang disukai ya, di nama-nama olahraga. Kemudian nomor 12, nama tanaman. Kemudian nomor 13, meminta alamat seseorang. Nomor 14, memilih profesi. Jadi diharapkan siswa SD MI tahu profesi-profesi dengan bahasa Arabnya. Nomor 15, mengungkapkan harapan. 16, struktur anggota keluarga. Jadi kalau misalnya di awal hanya hanya menyebutkan ayah, ibu, anak, kakek, nenek gitu ya, cucu. Nah, maka di sini lebih terstruktur daripada itu gitu ya. Misalnya memasukkan paman, sepupu dan lain-lain. Jadi dibuat dalam bentuk bagan, gambar. Nah, ini nanti akan disampaikan ya, karena termasuk salah satu cakupan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya nomor 17, siswa bisa mendeskripsikan ya aktivitas di rumah. Bagaimana membantu orang tua misalnya, atau membersihkan rumah, itu juga diajarkan. Nomor 18, mengekspresikan rasa cinta agama gitu ya. Misalnya merayakan Idul Fitri, Idul Adha, dan perayaan-perayaan lainnya. Ini juga ada pembahasannya dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah. Selanjutnya nomor 19, mendeskripsikan aktivitas di lab dan perpustakaan. Misal meminjam, mengembalikan buku, meminta izin menggunakan salah satu fasilitas laboratorium misalnya, maka ini pun nanti ada. Selanjutnya diajarkan juga di Madrasah Ibtidaiyah itu meminta informasi tentang jenis makanan di kantin atau menu. Jadi ya diharapkan siswa tahu gitu ya, nasi apa bahasa Arabnya, daging, lauk pauk dan lain-lain, diharapkan tahu gitu ya. Kemudian nomor 21, meminta informasi tentang waktu ya, diajarkan juga bagaimana siswa menjelaskan waktu menggunakan bahasa Arab. Kemudian nomor 23, perintah melakukan sesuatu. Jadi diharapkan siswa menjadi pribadi yang helpful ya, mampu menolong dan penolong gitu, dengan cara salah satunya adalah ya belajar bahasa Arab ini melalui media ini. Nomor 24, mendeskripsikan pilihan aktivitas di hari libur ya. Jadi karena persekolahan tentu ada liburnya, dan itu di konten materi di pembelajaran bahasa Arab. Dan nomor 25 terakhir, mendeskripsikan suasana di tempat rekreasi. Ya, diharapkan bukan hanya menceritakan tentang benda-bendanya, tapi juga tentang suasana di tempat rekreasi.
Nah, itu saja mungkin perkenalan pembelajaran bahasa Arab secara umum sesuai dengan peraturan pemerintah atau lampiran keputusan menteri ya tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Apa yang disebutkan barusan itu semuanya bersumber dari pedoman yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.